عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah. الحمد لله رب العالمين. يا رب نعوذ بك من شماتة الأعداء وعضال الداء وخيبة الرجاء، ونعوذ بك من الشقاوة بعد الهداية ومن السلب بعد العطاء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan khutbah Jumat ini, setelah memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga serta sahabatnya, khatib mengajak kepada diri saya sendiri dan saudara-saudara sekalian, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dalam kondisi apapun, sehat, sakit, kaya, miskin, bahagia ataupun derita, tetap kita dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanyalah orang-orang yang bertakwa yang memiliki kemuliaan di sisinya. Kekayaan itu tidak akan abadi. Kemiskinan pun tidak akan selamanya. Bahagia dan derita pun juga demikian adanya. Datang silih berganti. Hanyalah amal soleh dan ketakwaan seorang hamba yang dapat mengantarkannya meraih kebahagiaan yang abadi selamanya, hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan untuknya tempat keluar dari segala kesulitan dan akan memberikan rezeki dari jalan yang tak disangka-sangkanya. Hadirin Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan makhluk kecuali agar ma'rifat kepadanya, kecuali agar mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak memerintahkan kecuali untuk beribadah kepadanya, menyembahnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penting sekali dan wajib fitrah bagi manusia ketika dia diciptakan hanya dua tanggung jawabnya, yaitu bagaimana mengenal Allah
Bagaimana mengenal Allah, bagaimana ma'rifat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tentang ma'rifat atau keimanan 13 tahun. Lalu kemudian barulah berbicara tentang syariat, salat, puasa, zakat dan sebagainya. Tapi yang utama adalah bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala pada pertamanya, pada permulaannya. Kenapa? Karena iman kepada Allah ibarat angka 1. Kemudian amal ibadah yang lainnya ibarat angka 0 setelah 1. Maka baru bernilai 0 itu ketika ada satunya. Begitulah. Tidak ada amal yang bisa diterima kecuali dengan iman terlebih dahulu. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala baru bernilai yang namanya ibadah-ibadah yang lainnya atau amal-amal soleh yang lainnya. Dalam sebuah hadis qudsi disebutkan, kuntu kanzan makhfiya fa ahbabtu an u'rifa fa khalaqtul khalqa fa arafuni. Wa man arafa Allah ahabbahu wa man ahabbahu ata'ah wa man ata'ahu istawjabal mahabbata minhu subhanahu. Wa man sahat lahul mahabbatu min Allah faza bi khairid dunya wal akhirah. Aku ibarat harta yang tersimpan yang tidak diketahui. Maka aku ciptakan makhluk untuknya supaya mengetahuiku. Dan barang siapa yang mengetahui Allah, dia pasti mencintainya. Siapa mencintai Allah, dia pasti taat padanya. Siapa yang taat pada Allah, dia berhak mendapat cintanya. Dan siapa yang sah mendapat cinta dari Allah, maka pasti beruntung di dunia dan di akhirat. Kebahagiaan tidak dengan mengumpulkan harta. Tidak dengan banyak orang yang melayaninya. Tidak dengan perhiasan kehidupan dunia. Akan tetapi kebahagiaan dan keselamatan itu didapat dengan selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersegera mengerjakan amal-amal yang diridhoi, yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimul khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami ciptakan kalian dari seorang laki-laki dan wanita, dan kami ciptakan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa supaya kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan suatu perkara langit, tidak menjadikan suatu musibah terjadi, seperti tidak mencegah hujan dan musibah lainnya, kecuali ada sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Musibah datang karena perbuatan manusia. Seperti mencegah zakat, memutus silaturahmi, tidak memperdulikan fakir miskin, dan sebagainya. Disebut dalam suatu hadis qudsi yang artinya, ketika terjadi 9 keadaan pada manusia, maka akan muncul 9 keadaan yang lain. Ketika marak perzinaan, maka akan banyak kematian yang mendadak. Ketika manusia mencegah zakat, maka Allah akan mencegah hujan. Ketika manusia curang dalam ukuran, maka mereka akan disiksa bertahun-tahun. Ketika terjadi ketidakadilan dalam hukum, maka kezaliman dan permusuhan akan merata. Ketika manusia meninggalkan amar ma'ruf, maka urusan-urusan menjadi kacau. Ketika manusia meninggalkan nahi munkar, maka jabatan pemerintahan akan dikuasai oleh orang-orang yang jahat. Ketika manusia merusak perjanjian, maka Allah akan menjadikan musuh-musuh menguasai mereka. Ketika manusia memutus silaturahim, maka harta kekayaan akan dikuasai oleh orang-orang yang jahat. Ketika manusia melakukan hal-hal yang diharamkan, maka malapetaka akan menimpa manusia. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus senantiasa mentaatinya.
Karena Allah Subhanahu wa taala hanya akan mengasihi ahli taat, orang-orang lemah dan miskin. Andaikan di dunia ini hanya ada orang-orang yang bermaksiat, maka niscaya malapetaka akan terjadi di mana-mana. Oleh karena itu, marilah kita berusaha menjadi muslim yang senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya, sehingga kehidupan akan menjadi makmur dan mulia baik di dunia atau di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah summa alhamdulillah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، ويا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر.